Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini, sudah jadilah. Dan juga ini sangat besar sekali dari segi casingnya, meskipun mobilnya saya menggunakan yang serinya ATX dan juga di sini agak ramping. Kalau dilihat dari segi depannya, kalau dari samping sih ya nggak terlalu kelihatan ya. Tetapi kalau dari samping dia tuh agak ramping, berbeda dengan casing pada umumnya lah, lebih kecil. Tapi ini dia tuh tinggi banget sih kalau yang ini. Dan di sini semua part-partnya ada di sini semua dengan harga 7,2 juta. Ya hampir sih, hampir 7,2 juta. Meskipun ada beberapa part yang tidak ada di sini untuk boxnya, seperti contoh power supply-nya tidak ada di sini karena dia itu membeli bekas dari usernya sana. Jadi bisa dibilang power supply-nya ini saya menggunakan yang bekas ya karena usernya yang meminta. Dan apakah rekomend atau tidak 7,2 juta yang dimana saya menggunakan Core i3 10105F dan juga Lord Flash Blank GTX 750 Ti yang dimana dia itu ada boxnya kalau yang ini kali inilah. Tapi itu random ya, kadang ada yang ada, kadang ada yang tidak kalau yang second. Sebelum selanjutnya untuk siapa part yang di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojok kanan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Yang pertama saya menggunakan ini. Prosesor Core i3 10105F. Ini paling langganan di sini dengan harga murah sekali, 1,2 juta yang dimana sudah sama boxnya kalau yang ini. 4 core 8 thread sangat rekomend untuk saat ini, meskipun sudah ada Gen 12 tapi ya dia itu masih mahal, terpaut 400.000 sampai 500.000 lah kalau dibandingkan dengan yang ini. Jadi lebih murah lagi pakai yang ini aja nggak masalah sih. Gen 10. Selanjutnya saya menggunakan mobilnya ini MSI H510M Pro yang dimana ini serinya yang Pro yang dimana support 3 pin RGB, meskipun di sini dia itu tidak memakai 3 pin RGB dari segi CPU coolernya, tapi dari segi power supply-nya dia itu memakai sih. Jadinya saya tancapkan aja di bagian atasnya di power supply, bukan di CPU coolernya. Di sini saya membeli dengan harga 1.150.000 ini mobilnya ini. Kalau lebih bagus cari yang serinya Pro, jangan cari yang A Pro ya, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini RAM-nya. Karena saya menggunakan single channel sih kalau yang ini. Ini requestan dari sananya, single channel 8GB DDR4 yang dimana kecepatannya 3200 mAh. Ini yang Delta TUF yang dimana dari RGB-nya seperti yang Anda lihat di sini dengan harga satunya 600.000. Karena dari usernya tersebut dia itu kedepannya akan menambahkan satu lagi, jadinya ya untuk upgradable kedepannya dia itu membeli satu dulu, ya menghemat budget dulu lah untuk yang ini. Jadi ya nggak masalah sih untuk bermain game, ya akan berbeda sedikit jika kalian menggunakan yang dual channel kalau yang ini. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 750 Ti yang mana mereknya Inno 3D dual fan yang ada di sini, dan itu juga butuh 6 pin tambah di bagian sampingnya ini. Kalau yang dual fan lebih cenderung butuh 6 pin tambahan kalau yang dual fan ya, tapi kadang ada yang tidak sih, tapi memang kebanyakan memakainya seperti itu. Dengan harga 1.750.000 kalau yang ini VGA-nya yang dimana full set sama box ya 1,750. Kalau tambah sedikit sekitar 300.000 atau 200.000 bisa dapat 950 sih ya, sebenarnya seperti itu. Harganya pada naik-naik semua untuk VGA-nya. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya. Saya menggunakan SSD 512GB mereknya Patriot yang serinya P210 yang dimana 512GB dengan harga 700.000 kalau yang ini. Bisa dibilang murah sih 512GB dengan harga 700.000. Harganya pada turun semua untuk SSD maupun dari segi RAM-nya. Ini sudah tertancap di bagian dalamnya sini, tidak kelihatan lah karena tidak ada slot di bagian luarnya untuk kasih supaya kelihatan lah, tapi di sini tidak ada, jadinya di dalamnya aja nggak masalah sih. 512GB dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga 500GB itu second ya, mereknya Seagate dengan harga 180.000. Yang ada di dalamnya situ kelihatan sih kalau dari di atas ya, kalau dari kamera nggak kelihatan sih. Pokoknya itu aja, saya menggunakan 512GB SSD dan juga 500GB harddisk untuk penyimpanannya lah. Selanjutnya saya menggunakan power supply Aerocolux RGB seperti contoh yang ada di sini ya, 550 watt. Dengan harga kalau second sih bisa dibilang harganya 450.000 itulah. Bisa dibilang seperti itu 450.000, kalau yang barunya 550.000. Tetapi di sini saya tulis second aja ya, 450.000 untuk harganya. Karena ini memang dibawain dari usernya sih, bukan saya yang beli ya, dari usernya yang membawain. Selanjutnya saya menggunakan ini Johnsport CR1200 yang dimana untuk mendingan Core i3 10105F. Ini juga sangat cukup sekali sih, 2 pipa, tapi ini sangat dingin sekali Johnsport CR1200. Anda bisa lihat aja nanti pada saat saya mereviewnya apakah panas atau tidak. Dan juga harganya 150.000 kalau yang ini, murah lah. Dan selanjutnya saya menggunakan casingnya, ini adalah casing GMAC Optical G510 yang dimana sangat tinggi dan juga besar, tapi di sini tuh bahannya plastik sih kebanyakan, di bagian atas plastik atau putih-putihnya ya plastik, di bagian sini dia tuh ya besi sih. Dan juga di bagian sampingnya ini dia tuh juga tidak menggunakan kaca, bisa dibilang plastik tebal ya yang dimana tembus pandang juga, yang berwarna agak kebiru-biruan. Dengan harganya 850.000 kalau di daerahku. Standarnya seperti itu sih, beda daerah beda harga ya untuk yang ini casingnya. Dan yang dimana dia itu sudah free 4 fan, 3 fan di bagian depan, 1 fan di bagian belakang, dan juga bisa diatur menggunakan remote untuk RGB-nya.
Tapi ini cuma di bagian ringnya aja sih, nggak di bagian tengah untuk RGB-nya. Yang terakhir saya menggunakan ini VC Cooler FX 120 step 3, yang dimana saya kasih di bagian atasnya aja, saya kasih 2 lah untuk menghiasi PC-nya. Kalau ingin lebih silahkan tambah aja 2 lagi di bagian depannya sini atau bagian bawahnya sini loh, 1, 2, supaya lebih full RGB-nya. Seperti contoh yang ini casingnya dan juga PC-nya lah, RGB semua sih bisa dibilang seperti itu, kecuali dari segi VGA-nya aja. Kalau VGA RGB mahal sih untuk saat ini. Dan totalnya semua ini hampir 7,2 juta, 7,1 sampai 7,2 lah. Rekomen atau tidak, kita akan juga saja untuk mereview PC-nya ini. Yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya yang bisa menggunakan SSD Patriot P210, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia bootingnya. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 25 detik sih, tapi kalau yang ini dia tuh di 12 detik, terbilang sangat cepat. Tetapi terkadang berbeda PC berbeda kecepatan meskipun menggunakan sama-sama SSD-nya ini. Selanjutnya dari segi harddisk Sentinel untuk mengecek kesehatan SSD dan juga harddisknya. Yang pertama dari segi SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 33 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Jarang-jarang ada SSD yang biasanya tersebut di 40 derajat, tapi kalau yang ini dia tuh 33 derajat, terbilang dingin. Selanjutnya di harddisknya dia tuh juga sama, 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia tuh perfect. Dan juga suhunya 25 derajat, terbilang dingin banget kalau yang ini. Meskipun menggunakan harddisk second ya kalau yang ini, jadinya dia tuh dingin. Selanjutnya di Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan Patriot P210-nya, yang dimana untuk membacanya mendapatkan 545 dan juga menulis yang 436. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia tuh up to-nya 520/430. Kalau kita bandingkan, dia tuh melebihi dari segi realnya, yang dimana membacanya melebihi 25 dan juga menulisnya melebihi 6. Jadi bisa dibilang ini sesuai dan juga bagus lah. Intinya seperti itu. Selanjutnya dari segi HW monitornya, yang dimana Jonesbo CR1200 untuk mendinginkan Core i3 10105F. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 28 derajat, terbilang sangat dingin sih kalau yang ini, di bawah 30 derajat. Dan juga maksimal di 60 derajat, terbilang dingin juga, ya karena standarnya tersebut di 65 biasanya kalau yang 2 pipa. Tetapi kalau yang ini harga murah tapi bisa dingin, yang dimana saya tes di Genesis R15 5 kali berturut untuk suhu maksimalnya. Kalau di minimalnya tidak apa-apa di desktop, cuma diem aja. Selanjutnya di Genesis R15 OpenGL mendapatkan 107 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 750 Ti, dan juga CPU-nya mendapatkan 910 CB. Selanjutnya di gamingnya, GTA 5 1080p settingan normal, rata-ratanya mendapatkan 97 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini settingan normal masih di atas 60 fps. Sanggup bermain game GTA 5, yang penting di settingan 1080p lah, supaya gambarnya lebih bagus. Dan selanjutnya dari segi Genshin Impact 1080p settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 47 fps, masih di atas 30 fps kalau yang ini. Kalau ingin menyentuh ke 60 fps, silahkan setting aja ke low, jangan ke high. Emang ini agak berat dari segi gamenya. Selanjutnya dari segi PES 2021 1080p settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 56 fps. Masih sangat nyaman sih kalau untuk settingan high, hanya untuk bermain game PES aja, yang dimana kalau ingin lebih ke 60 silahkan setting ke medium maupun ke low. Selanjutnya dari segi PUBG Steam 1080p settingan medium, dia rata-ratanya mendapatkan 62 fps, yang dimana masih 60 fps, masih sangat nyaman juga kalau yang ini bermain game PUBG Steam. Selanjutnya di Apex Legends 1080p settingan low, dia rata-ratanya mendapatkan 76 fps, sama juga masih di atas 60 fps tapi di settingan low. Gak masalah kalau menurutku, yang penting masih di 1080p. Selanjutnya di Dota 2 1080p settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 83 fps. Ini juga masih sama di 60 fps lebih kalau yang ini. Bisa dibilang lebih cenderung ke game ringan daripada game yang saya tes yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir dari segi Resident Evil 6 1080p settingan medium, untuk rata-rata fps mendapatkan 43 fps kalau yang ini, di atas 30 fps. Kalau bisa ke settingan low mungkin di 50-an lah.
Jadi lebih rekomen ke settingan lo untuk bermain game Resident Evil 6. Yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana minimalnya dia itu mendapatkan 58 watt, yang dimana saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, minimal di 58 watt. Dan juga maksimalnya dia itu mendapatkan 148 watt, yang dimana saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga medium, dia itu menyentuh maksimal ke 148 watt, tapi rata-ratanya di 130-140an watt lah kalau yang ini. Yang dimana tidak sampai ke 150 watt ke atas, bisa dibilang ini lebih irit, atau masuk golongan irit lah, di bawah 150 watt untuk maksimalnya. Dan kesimpulannya, dengan harga 7 jutaan atau 7,2 lah maksimalnya, yang dimana dia itu mendapatkan Core i3 10105F dan juga GTX 750 Ti yang second, tapi full set kalau yang ini. Dari segi partnya dan juga yang lainnya bisa dibilang bisa rekomend, bisa tidak. Apalagi untuk gamingnya, yang dimana PC-nya ini menggunakan single channel dari segi RAM-nya. Tapi ya nggak masalah sih, karena emang kedepannya tersebut emang mau di-upgrade ke 16 GB. Sedangkan Anda simpulkan sendiri rekomend atau tidak. Tetapi dari segi estetikanya ini sangat menarik, dari segi casingnya yang sangat unik dan juga beda daripada yang lainnya untuk yang ini. Dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian belum minat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain merakit PC Intel maupun MD Gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.